Sekarang kita akan mempelajari yang namanya kitab Arba'in An-Nawawi. Sebuah kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia yang sampai sekarang kitab ini masih dipergunakan di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sejarahnya orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang berilmu ini menjadi orang-orang yang sengsara. Itu tidak ada ceritanya. Bahkan kita sering melihat bahwa orang-orang yang berilmu ini akan terus menjadi cahaya di tengah kegelapan sebuah kebodohan daripada sebuah umat. Anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk materi tentang Arba'in An-Nawawi. Coba bisa dibuka kitabnya yang hijau ya. Dah, dengarkan anak-anakku semuanya. Jeda sejenak, kita baru satu hadis. Nah, perhatikan, fokus, sekali lagi fokus, tidak ada suara kecuali hanya suara Bapak. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya kitab Arba'in An-Nawawi. Di mana kitab Arba'in An-Nawawi adalah salah satu kitab yang sangat fenomenal. Sebuah kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia yang sampai sekarang kitab ini masih dipergunakan di seluruh dunia. Ini kitabnya seorang ulama Indonesia. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ini adalah sebuah kitab karangan orang Indonesia yang menjadi sebuah mufti. Sebagai seorang pengajar pada waktu itu di Timur Tengah, khususnya adalah di Mekah. Bahkan beliau ini adalah termasuk daripada imam besar daripada Masjidil Haram. Banyak ulama Indonesia, banyak orang-orang bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh penjuru dunia banyak yang belajar kepada beliau. Makanya ini kalian mesti paham bahwa begitu hebatnya orang Indonesia yang sampai sekarang masih dipakai sebuah karangan kitabnya, yaitu yang berkaitan tentang sebuah hadis. Nah, ini sekulumat saja. Karena apa? Karena pada konsepnya, ketika seseorang itu mempelajari banyak hadis, ini akan menjadi sebuah bentuk yang sedikit membingungkan nantinya. Karena begitu banyaknya hadis, akan tetapi Imam An-Nawawi ini hanya merangkum sebanyak 40 hadis. Makanya judulnya Arba'in An-Nawawi. Arba'in itu artinya 40. An-Nawawi nama pengarang kitab daripada Imam An-Nawawi. Nah, dikatakan di sini, man hafadha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamah fi zumratul fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang hafal hadis sebanyak 40 hadis, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan digiring bersama dengan orang-orang yang ahli fikih dan juga dengan para ulama. Makanya bagi umat Islam, bagi kalian ini minimal harus hafal 40 hadis. Nanti kita akan belajar kamu bisa menghafal hadis ini. Begitu. Nah, anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang dalam hadis yang pertama ini adalah berkaitan tentang niat. Kita sering mengatakan innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekarang apa sih yang namanya niat ini, amal ini? Nah, karena yang namanya sebuah amal, sebuah bentuk perbuatan yang kita kerjakan dalam sebuah ibadah, itu pun haruslah berdasarkan yang namanya sebuah niat. Karena yang namanya niat adalah al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat ini adalah sesuatu yang berbarengan dengan sebuah pekerjaan. Contoh, mau kemana? Saya niatnya mau sekolah. Sudah pakai seragam, sudah pakai sepatu, dan mau berangkat. Niatnya mau kemana? Saya niatnya mau berangkat sekolah. Itu namanya niat. Tetapi kalau ditanya sama temennya mau kemana? Niatnya mau sekolah. Tetapi belum pakai seragam, belum pakai sepatu, belum mandi. Namanya bukan niat. Itu yang kita kenal dengan azam. Azam ini adalah sebuah perkataan yang belum diikuti dengan sebuah perbuatan. Karena kenapa niat ini menjadi sebuah standarisasi akan sebuah keabsahan kalian dalam sebuah amalia? Karena kalau niatnya baik, maka dikatakan di sini soluhal amal, maka amal itu pun akan baik. Tetapi kalau niatnya sudah jelek, maka perbuatannya pun akan jelek. Contoh sederhana. Kamu niat untuk berbuat baik. Misalnya ingin sedekah. Saya pengen sedekah, pengen ngebantu orang-orang yang nggak punya, pengen rasanya berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya apa? Karena baiknya sebuah niat ini yang kalian kerjakan, maka perbuatan sedekah ini pun menjadi baik. Akan tetapi kalau kalian niatnya ini, misalnya pengen sedekah, tetapi ada tujuannya. Kalau saya sedekah, pasti saya akan dapat pujian. Kalau saya sedekah, pasti orang akan kenal diri saya kalau saya ini adalah orang dermawan. Karena tujuannya pengen dilihat, pengen terkenal, dan terkesan menjadi orang yang dermawan, akhirnya apa? Sedekahnya ini tidaklah mendapatkan apa-apa di mata Allah. Nah, anak-anakku semuanya, berbicara sebuah amalia, dengarkan. Berbicara sebuah amalia, tentu ini terbagi menjadi 3 hal. Dikatakan di sini, wa idza wujidal amal wa qarinatuhu an-niyya falahu thalathatu ahwal. Apabila ditemukan sebuah perbuatan kemudian diikuti dengan sebuah niat, maka akan ada 3 hal. Pertama apa? Yang pertama, orang melakukan sebuah amalia khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul ubbad wa hadhihi ibadatul abid. Inilah amaliyahnya itu menjadi ibadahnya seorang budak atau hamba. Contoh, kalau budak, tahu budak? Kalau zaman dulu itu ada istilahnya budak. Kalau orang bekerja, dia melakukan sebuah pekerjaan karena melakukan pekerjaannya dengan baik karena takut diomelin sama atasannya,
maka jadilah dia budak. Budaknya siapa? Budaknya atasannya. Kemudian ada orang yang ibadah yang kedua, karena mengharapkan setiap amaliyahnya ini pengen masuk ke dalam surga. Saya sholat, Pak. Mengapa sholat? Saya pengen masuk surga, Pak. Kamu puasa ngapain? Ya, saya pengen masuk surga, biar dapat pahala. Maka ibadah yang seperti ini dikatakan adalah al-ibadatut tujar, yaitu ibadahnya pembisnis atau pedagang. Kalau orang dagang kira-kira pengen untung apa rugi? Jelas, Pak, pengennya untung, kagak ada yang mau rugi. Kalau kalian ibadahnya karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan pengen masuk surga, atau kepengen jauh dari neraka, maka berarti ibadah kamu ada hitung-hitungannya dengan Allah. Bukan tujuan ibadahnya lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tetapi karena pengen surga. Nah itu dia, namanya dikatakan ibadahnya para pedagang atau pembisnis. Kemudian ada ibadah yang ketiga, dia melakukan sebuah bentuk pekerjaan, melakukan sebuah bentuk ibadah hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyyah wa ta'diyatan li syukri. Ada orang yang melakukan sebuah perbuatan karena rasa malunya, karena ingin bersyukurnya kepada Allah, karena ingin menunaikan haknya Allah. Dan dia wayara nafsahu, dan dia melihat dirinya itu dalam ibadah tersebut. Dan dalam dirinya ada sebuah rasa takut. Maka ibadah inilah yang sangat utama. Contoh, kenapa kamu sholat? Saya bersyukur, Pak. Kenapa kamu sekolah? Saya bersyukur, Pak. Karena banyak orang yang pengen sekolah tetapi mereka tidak mampu. Banyak orang yang pengen belajar tetapi mereka tidak mempunyai sebuah jiwa pelajar. Saya sampai ngaji malam begini, Pak, karena saya tahu saya ini mempunyai sebuah kewajiban, yaitu belajar. Kalau di rumah mungkin saya main apa? ML. Paling saya main FF. Paling saya main TikTok. Paling saya mengupdate status. Malam minggu gabut rasanya. Iya kan? Kalau bocah sekarang kan gabut, kalau galau itu kan. Lagi galau itu bahasanya gabut. Kalau di rumah, Pak, mungkin saya sudah kemana-mana nongkrong dengan teman saya. Tetapi saya di sini sadar bahwa saya ini tujuannya ibadah. Sekarang saya harus merih, Pak. Sekarang saya harus sakit dulu. Sekarang saya harus lelah dulu. Nanti ketika saya sudah lelah, Allah akan balasnya sebuah bentuk yang nikmat. Ketika saya ngantuk, nanti satu saat orang belajar, saya dengan tidur, dengan nyaman. Begitu kan? Sekarang saya lelah, Pak, menanam pohon. Bagaimana pohon ini tumbuh dengan baik, berbuah dengan manis, rimbun daunnya, banyak rantingnya. Satu saat saya akan menikmati bagaimana rasanya duduk di bawah pohon dengan penuh keteduhan, dengan menikmati buah hasil dari jerih payah sendiri. Akhirnya apa? Orang-orang kerja gajinya cuma 100, 200, 300 ribu. Kalian sudah dapat gaji 10 juta sampai 20 juta. Pengen begitu? Pengen begitu? Belajar. Kudu nih. Sekarang capek memang. Lelah rasanya. Kok serasa saya belajar di porsil? Jangan pernah belajar merasa di porsil. Tetapi nikmatin. Serasa kamu berada
di tengah pegunungan yang cuacanya, suasananya, udaranya sejuk, nyaman, dan benar-benar kamu bisa konsentrasi. Coba, kamu kalau belajar selain hari ini, bisa konsentrasi enggak? Makan diatur bareng-bareng, istirahat diatur bareng-bareng. Baru makan, tahu-tahu udah masuk kelas lagi, capek enggak? Enggak. Saya rasa kamu kalau nanti masuk jadi polisi, jadi tentara, pola seperti ini udah siap, Pak. Karena apa? Sudah terbiasa dengan bentuk disiplin. Dulu Bapak lebih parah ngerasain seperti ini. Serasa tiap hari belajar. Makan diatur, tidur diatur, belajar pun semuanya, apapun diatur. Bahkan yang namanya tidur hanya beralaskan yang namanya tikar. Tidak berbantal yang empuk, nyamuk banyak di mana-mana, ruangan sempit, nyaman rasanya. Kenapa? Kalau hati sudah nyaman, hati sudah luas, jangankan yang sempit, jangankan yang luas, yang sempit pun akan terasa nyaman. Betul enggak? Tetapi kalau hatinya sempit, sumpek, enggak pengen belajar, rasanya belajar begini tuh bagaikan di neraka. Penat, capek. Makanya kudu belajar. Ini pun sama oleh Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi satu ketika Rasulullah terlihat oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Satu ketika Siti Aisyah ini terbangun malam dan melihat kondisi suaminya Rasulullah dalam keadaan sholat, dan dia melihat kakinya dalam keadaan bengkak, sampai bengkak. Kemudian berkata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Orang yang sudah dijamin bahkan dihapus segala dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa kau ibadah kok sampai seperti itu? Orang-orang lagi enak tidur, engkau dalam keadaan sujud. Orang-orang dalam keadaan terlelap, engkau dalam keadaan menangis, meratap kepada Allah." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Allah telah menghapus dosa saya. Allah telah menjamin diri saya masuk ke dalam surga. Sekarang saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah. Nah, kita udah dijamin masuk surga belum? Belum. Dosanya dikit banyak. Ada yang dosanya dikit? Angkat tangan. Hah? Ya. Ada yang banyak apa yang dikit? Dikit apa banyak? Nah, ini belum kelar, ini baru kemana aja. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita akan ringkas materi selanjutnya karena berhubung sudah jam 9, waktunya untuk coffee break. Kamu nanti menikmati, santai aja. Pokoknya nikmatin acara ini. Cuman sebulan 2 kali. Ajak teman-teman kamu yang belum. Ayo kita nyantri bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Wallahu a'lam bis shawab. Al-Fatihah.